warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan teori fungsionalisme, teori konflik, teori interaksialisme, simbol. Tapi pertama kami hendak memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan, nama saya Fadilah Desvira. Saya Cisha Aurela Ramadhani. Saya Dinas Nawati. Saya Gia Filsa. Teori fungsionalisme. Menurut teori fungsionalisme, semua bagian masyarakat seperti keluarga, ekonomi, dan sekolah memiliki fungsinya masing-masing dalam masyarakat. Tokoh yang mencetuskan mengenai teori fungsionalisme adalah Emil Durkheim. Emil Durkheim berpendapat teori fungsionalisme adalah teori yang menjelaskan bagaimana bagian-bagian masyarakat bekerja sama dan bagaimana itu mempengaruhi perilaku individu. Berdasarkan teori fungsionalisme, terdapat dua pandangan dari patologi sosial dan disorganisasi sosial. Pengertian teori konflik menurut para ahli. Yang pertama, ada Lewis Alfred Koser. Lewis Alfred Koser menilai bahwa konflik tidak selalu bersifat negatif, namun konflik dapat mempererat dan menjalin kerukunan dalam suatu kelompok. Yang kedua, ada Karl Marx. Karl Marx memiliki pandangan tentang konflik sosial sebagai pertentangan kelas. Masyarakat yang berada dalam konflik dikuasai oleh kelompok dominan. Yang ketiga, ada Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf tidak memandang masyarakat sebagai sebuah hal yang statis, namun dapat berubah oleh adanya konflik di masyarakat. Teori konflik adalah masalah sosial yang muncul dari berbagai masalah konflik sosial, yaitu konflik kelas, konflik etnis, dan konflik gender. Teori konflik pertama kali dikembangkan oleh filsuf asal Jerman yaitu Karl Marx dengan dasar gagasannya yang melihat perbedaan kelas sosial di masyarakat. Ada dua perspektif dalam teori konflik. Yang pertama ada teori Marxisme dan yang kedua ada teori non-Marxisme. Teori Marxisme melihat ketidaksetaraan kelas dalam sistem kapitalisme. Teori Marxisme terjadi karena adanya ketidaksetaraan dalam kelas sosial. Sedangkan teori non-Marxisme berfokus pada konflik antar kelompok sosial di masyarakat. Konflik tersebut disebabkan oleh kepentingan yang berbeda antara satu kelompok dengan yang lain. Teori interaksionisme simbolik. Menurut Georg Herbert Mead, teori interaksionisme simbolik merupakan interaksi sosial yang terjadi karena penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna. Pandangan tentang masalah sosial. Dalam teori interasional simbolik juga terdapat dua pandangan yang berbeda tentang masalah sosial. Pertama adalah teori pelabelan, labeling teori. Menurut teori ini, suatu kondisi sosial, kelompok atau masyarakat tertentu dianggap bermasalah karena kondisi itu sudah dicap bermasalah. Kedua, konstruksionisme sosial. Melihat bahwa yang menginterpretasikan dunia sekitarnya secara sosial mengkonstruksi realitas secara sosial. Perbedaan ketiganya tentu saja terletak pada permasalahan sosialnya. Jika teori fungsionalisme lebih cenderung membahas mengenai perspektif pribadi seperti masalah sosial yang dibuat oleh diri kita sendiri karena kurangnya norma sosial. Kemudian jika teori konflik itu cenderung membahas mengenai konflik masalah sosial yang berhubungan dengan ras, etnis, suku, dan agama. Kemudian teori interaksionisme lebih cenderung kepada masalah-masalah yang berbau individu seperti bagaimana pemecahan masalah bagi si individu tersebut ketika menghadapi suatu masalah berdasarkan dengan norma-norma yang telah ada.
HP bekas dulu. Sorry